Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roli Marwan Maturidi, Nas Magister Keperawatan dengan INIDN 1112028401 sebagai dosen tetap di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya memulai karir sebagai dosen di universitas ini sejak tahun 2016. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 dengan bobot SKS 3 yang terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktek dengan metode Discovery Learning. Untuk deskripsi mata kuliah ini akan membahas tentang asuhan keperawatan komunitas terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas dalam konteks pelayanan kesehatan utama, dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Area-area khusus dalam keperawatan komunitas meliputi keperawatan promosi kesehatan, melakukan asuhan keperawatan pada berbagai agregat, dan menerapkan pendidikan kesehatan langsung pada masyarakat. Sehingga pada akhir perkuliahan mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 ini, kemampuan yang akan dimiliki mahasiswa yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep promosi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep asuhan keperawatan komunitas fokus pada upaya promotif dan preventif. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep asuhan keperawatan komunitas pada berbagai agregat di komunitas. Yang keempat, mahasiswa mampu bermain peran dalam simulasi pendidikan kesehatan sesuai agregat di komunitas. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 10 bahan kajian, yaitu yang pertama adalah asuhan keperawatan komunitas fokus pada promotif. Yang kedua, asuhan keperawatan di rumah. Yang ketiga, asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan sekolah. Yang keempat, asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan anak dan remaja. Yang kelima, asuhan keperawatan komunitas pada agregat dalam komunitas kesehatan wanita dan pria. Yang keenam, asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan lansia. Yang ketujuh, asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas populasi rentan, penyakit mental, kecacatan, dan populasi terlantar. Yang kedelapan, asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas dengan masalah kesehatan populasi penyakit infeksi. Kesembilan, asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas masalah kesehatan populasi penyakit kronik. Yang 10, asuhan keperawatan dengan mengembangkan terapi komplementer. Dalam menunjang proses belajar mengajar saya memanfaatkan beberapa aplikasi seperti YouTube, kelas dojo untuk sharing materi dan pengumpulan tugas dari mahasiswa, Quizizz untuk menjawab beberapa soal sambil bermain terkait materi yang telah disampaikan, serta untuk memudahkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa, biasanya saya menggunakan grup WhatsApp. Indikator penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada peraturan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Yang pertama yang dinilai adalah bagaimana kognitifnya, yaitu sebesar
40%. Yang kedua, adanya penugasan seperti seminar, afektif, tutorial itu sebesar 20%. Yang ketiga, bagaimana keaktifan mahasiswa itu dinilai 10%. Yang keempat adalah psikomotor atau keterampilan pada mahasiswa itu 30%. Dengan batas lulus mata kuliah ini adalah 65 atau B-. Pada perkuliahan ini juga ada penilaian terhadap kinerja dosen, yaitu EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester. Berikut saya berikan cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 pada pertemuan ketiga. Dengan proses yang pertama pembukaan, yang kedua melakukan absensi kehadiran, yang ketiga refleksi materi pembelajaran pertemuan sebelumnya serta pengumpulan tugas. Yang keempat menyampaikan materi pertemuan ketiga. Yang kelima menyampaikan hasil penelitian dalam materi pembelajaran. Yang keenam memberikan motivasi kepada mahasiswa. Yang ketujuh diskusi. Yang kedelapan memberikan kuis dan bermain. Yang kesembilan refleksi pembelajaran oleh mahasiswa di akhir pertemuan. Kesepuluh memberikan penugasan. Dan yang ke-11 adalah penutup. Baik kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua ya, sehat semua? Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini dalam proses belajar mengajar kita, maka terlebih dahulu kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik kawan-kawan, nah seperti apa yang telah dijadwalkan, hari ini kawan-kawan sudah tahu ya, kita masuk untuk materi pembelajaran tentang mata kuliah komunitas 2, ya, semuanya sudah pada tahu, semua ya jadwalnya ya. Baik, yang sudah disampaikan oleh si Pen, Bapak coba cek absensinya. Ini masih ada yang belum tanda tangan. Ini kemana nih? Masih OTW ke kampus, Pak. OTW ke kampus. Ya, Pak. Terlambat? Iya, Pak. Baik, sesuai perjanjian kita ya. Kemarin terlambat ya, di pertemuan pertama terlambat 10 menit setelah proses pembelajaran. Apakah boleh kita biarkan masuk atau tetap di luar? Di luar. Jadi 10 menit setelah berjalannya pembelajaran akan kita perintahkan untuk berada di luar. Baik, seperti itu. Seperti apa yang sudah Bapak sampaikan kemarin ya di pertemuan sebelumnya, ya, itu materi tentang bagaimana kita melakukan asuhan keperawatan pada lansia. Nah, siapa yang mau merefleksi yang disebut dengan lansia itu seperti apa? Siapa nih yang mau merefleksi? Tangannya. Lansia umur berapa? Yasir? Lansia itu pada umur 40 sampai 65 tahun, Pak. 40 sampai 65 tahun. 40 sampai 65 tahun. Ada yang berpendapat lain? Saya, Pak. Oke, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, saya Aulia Ramada Putri. Di sini menurut saya untuk orang-orang yang berusia lanjut usia atau lansia itu yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Oke, baik. Orang yang sudah mencapai umur 60 tahun ke atas. Ada yang sepakat dengan Yasir? Ada yang sepakat dengan Aulia? Sepakat dengan Aulia, Pak. Dengan Aulia. Yang lain? Sama semuanya. Baik kawan-kawan. Jadi seperti apa yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwa yang namanya lansia itu mulai
Pertama, itu adalah pada umur 60 tahun. Yang Yasir sebutkan tadi 45 sampai 60 tahun itu adalah apa? Kemarin pralansia. Itu yang disebut dengan pralansia. Oke, seperti itu ya. Kemarin saya ingat Bapak memberikan tugas kepada kawan-kawan. Dan Bapak cek ya, kawan-kawan, di penugasannya, pengumpulan tugas ya, itu di kelas dojo itu masih ada kawan-kawan yang belum menyelesaikan tugasnya. Salah satunya ini dari kelompok 1. Kelompok 1 nih, Ahmad Yoga Saputra. Nih, mana? Apa? Garing, terus baru sehat. Jadi baru sudah sehat sekarang. Ya, alhamdulillah. Yoga sudah sehat. Alhamdulillah sudah sehat. Jadi secepatnya dikerjakan. Nanti batas waktu pengumpulannya adalah hari ini jam 23.59 TEK. Ya, kalau sudah lewat dari itu maka akan link yang untuk Bapak pengumpulan tugas akan Bapak tutup, sehingga nilainya nanti Yoga akan berkurang ya. Ya Yoga ya. Baik, terima kasih. Nah, begitu pula teman-teman yang lain. Yang nanti di kelompok yang lain masih ada yang belum dan lain sebagainya. Silahkan kawan-kawan mengumpulkan. Ya, masih ada waktu. Silahkan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga. Ya, pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas tentang asuhan keperawatan komunitas pada agregat rentan. Nah, jadi ini yang akan kita bahas ya. Kira-kira sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, sudah ada yang download materinya di kelas dojo? Sudah Pak. Sudah? Yoga masih belum. Yang lain sudah ya? Oke. Nah, kita akan bahas kawan-kawan tentang asuhan keperawatan komunitas pada populasi rentan. Siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang namanya populasi rentan itu? Oke, baik. Sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Nida Munirah. Di sini Nida Munirah. Oke. Baik, di sini populasi rentan yaitu sekelompok individu yang mempunyai resiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatannya. Oke. Baik, terima kasih, tepuk tangan kawan-kawan. Ya. Jadi tadi adalah dia menyebutkan kelompok rentan itu adalah kelompok yang populasi resiko yang berisiko terhadap kesehatan. Oke, seperti itu. Ada yang lain berpendapat? Sama. Oke, kita samakan dulu ya. Coba kita lihat. Baik. Nih, jadi akan kita bahas tentang ini. Berarti kalau kawan-kawan berpikirannya bahwa yang namanya populasi rentan, ya, populasi rentan itu adalah orang yang berisiko terhadap yang namanya kesehatan, maka itu salah satunya. Ya, oke, kita bahas. Yang disebut dengan populasi rentan atau populasi yang namanya berisiko, ya, di sini disebutkan adalah kondisi yang mempengaruhi seseorang. Kondisi yang mempengaruhi seseorang atau populasi yang menjadi sakit yang disebutkan tadi atau sehat. Jadi yang namanya kelompok rentan tadi tidak hanya berkaitan mengarah ke yang namanya sakit, tapi juga mengarah ke yang namanya sehat. Nanti ada contoh, kita akan contohkan seperti apa. Nah, kelompok rentan tadi, kawan-kawan, bisa seseorang atau populasi yang menjadi sakit atau menjadi sehat. Itu adalah kelompok yang disebut dengan kelompok rentan. Contoh, gaya hidup yang bisa menyebabkan sakit kira-kira seperti apa? Pak, izin Pak. Ya. Seperti makan makanan fast food, makan makanan junk food.
berarti dari gaya hidup memakan makanan yang cepat saji. Nanti hal-hal yang seperti itu bisa terjadi pada orang yang gaya hidup dengan yang menyebabkan orang itu sakit. Nah, yang kedua gaya hidup yang bisa menyebabkan orang itu sehat. Siapa? Olahragawan. Terus, nah, menurut Human Rights Reference, ya, yang disebut dengan atau kelompok yang menjadi kelompok rentan diantaranya adalah pengungsi. Kira-kira pengungsi itu kenapa ya? Jadi disebut mereka itu adalah kelompok rentan. Ada yang berpendapat? Biasanya kayak contoh adalah pengungsi dari Rohingya kemarin Pak, yang di Aceh. Itu kan masyarakat di Aceh tidak menerima dengan adanya pengungsi tersebut. Jadi mereka itu rentan untuk diusir dari kota Aceh kemarin itu. Terjadi. Nah, sama contohnya kemarin ketika Bapak tahun 2021, ya, tahun 2021 awal Januari, ya, waktu itu kawan-kawan di keperawatan diminta oleh dinas kesehatan untuk menjadi yang namanya relawan, minta untuk melakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan. Nah, yang terjadi ketika Bapak kemarin itu daerah Semangat Dalam di situ. Nah, mereka itu diungsikan ke asrama yang ada di kampus utama. Tahu? Nah, di situ mereka ditempatkan. Padahal di sana yang namanya sudah fasilitas air, tempat tidur, kemudian listrik, semuanya alhamdulillah tersedia. Tapi yang namanya pengungsi tadi, mereka tidak betah. Kenapa tidak betahnya? Karena mereka kepikiran yang namanya di rumah. Akhirnya tidurnya tidak terganggu. Akhirnya banyak di sana itu terjadi yang namanya penyakit. Kalau yang dewasa itu ya kekurangan tidur. Akhirnya kepalanya pusing. Akhirnya tensinya naik, hipertensi. Nah, itu yang terjadi salah satunya. Jadi anak-anak dan wanita berarti laki-laki itu tidak rentan menurut Human Rights Reference. Yang paling masuk di dalam kelompok rentan itu menurutnya adalah children dan wanita. Oke, kita lanjut ya. Di sini yang disebut dengan disabilitas adalah kecacatan atau ketidakmampuan. Berarti kalau penyandang disabilitas adalah yang disebut dengan penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki ketidakmampuan atau yang memiliki kecacatan. Siapa saja yang dimaksud dengan orang yang penyandang cacat dan disabilitas? Nih, kita lihat sama-sama. Orang yang berkebutuhan khusus ini, ya kawan-kawan, memiliki definisi yang sangat luas definisinya. Nah, dia bisa dikatakan memiliki cacat fisik. Disabilitas itu bisa dari cacat fisik atau kemampuan IQ-nya itu rendah, serta orang yang permasalahan itu sangat kompleks sehingga fungsi-fungsi kognitifnya itu melalui gangguan. Nah, itu sudah dikatakan yang namanya disabilitas atau memiliki kecacatan. Nah, kemudian yang kedua, memiliki mental rendah, yaitu kemampuan mental yang dimiliki seseorang itu ya pada anak lamban belajar misalkan. Kemudian ada juga ya anak-anak yang di bawah 70 IQ-nya itu dengan anak yang berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus itu diantaranya yang seperti apa? Autis, hiperaktif, ada lagi Down syndrome, apa lagi? Retardasi mental sama Down syndrome sama beda. Ada banyak ya. Nah, contohnya kemarin kawan-kawan, Bapak melakukan penelitian, kebetulan Bapak melakukan penelitian tentang yang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini di sekolah luar biasa. Berawal dari sini, yang mental rendah ini perlu digali lagi lebih lanjut. Kenapa mental rendah perlu penanganan? Ternyata
yang berkebutuhan khusus, salah satunya itu adalah anak yang retardasi mental. Ketika dia beraktivitas, salah satunya beraktivitas tentang bagaimana dia merawat dirinya atau personal hygiene-nya, itu ternyata perlu adanya dukungan dari orang tua maupun guru-gurunya. Ya, yang paling mendasar itu adalah orang tua di rumah yang memberikan contoh kepada anaknya. Contoh kemarin itu dari 30 siswa yang memiliki retardasi mental, itu yang diberikan dukungan dengan dukungan orang tuanya ya, ada 27 siswa yang diberikan dukungan sepenuhnya ya, itu mendapatkan ketika dia melakukan sikat gigi sendiri, menyisir rambut ya, terus mandi pakai sabun. Jawabannya itu dari orang tua bahwa dia itu memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan itu. Nah, beda dengan yang 3 orang lainnya. Yang 3 orang yang orang tuanya itu membiarkan. Maksudnya itu ya terserah anaknya mau mandinya kayak apa, sikat gigi kayak apa, nyisir rambut kayak apa, masang baju seperti apa. Itu ternyata dia tidak bisa melakukan nyisir rambut, itu sikat gigi, itu dia bisa. Itu bedanya. Nah, maka di situ dilihat bahwa pentingnya dukungan orang tua di dalam melakukan orang-orang yang dalam berkebutuhan khusus ini. Itu penelitian. Selanjutnya adalah yang perlu nanti kita melakukan asuhan keperawatan komunitas pada kelompok-kelompok yang mengalami yang namanya tunawisma atau gelandangan. Rendahnya pendidikan itu bisa menyebabkan seseorang itu mengalami yang namanya tunawisma. Makanya kawan-kawan itu sekarang lagi dikuliahkan oleh orang tua menghindari supaya tidak terjadi yang namanya menjadi tunawisma. Kawan, kalau kita yang namanya perawat, Bapak sudah sebutkan di kemarin pertemuan sebelumnya tuh, kayak namanya perawat dari sekarang sampai nanti kiamat, insya Allah pekerjaan itu selalu ada. Kenapa jadi Bapak katakan seperti itu? Karena orang sakit ada. Orang sakit itu selalu ada. Ketika orang itu sakit berarti itu lahan pekerjaan kita. Kalau kita tidak bekerja di rumah sakit, kita bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri di rumah. Kalau ini semuanya nanti bisa kawan-kawan baca lagi ya. Kita ulangi lagi dari awal dan akhir. Nah, silakan sekarang Bapak ingin ada yang tanya? Ya, siap. Jadi Bapak Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Romaisa. Di sini saya ingin bertanya Bapak. Jadi pemaparan materi Bapak disebutkan kan untuk kelompok rentan itu ada lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, penyandang cacat, pengungsi, kelompok minoritas. Jadi Bapak, kenapa laki-laki tidak termasuk dalam kategori kelompok rentan? Itu saja Bapak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, wanita dan anak kecil, kecuali nanti dia memiliki cerita selanjutnya, yaitu memiliki kecacatan atau disabilitas, baru dia nanti masuk ke kelompok yang rentan. Gimana? Bisa dipahami? Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Cukup? Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, maka kita perlu adanya bermain. Oke? Bermain seperti biasa, kita menjawab yang namanya kuis. Oke, siap? Oke, kalau sudah siap, silakan gunakan mobile phone-nya masing-masing. Ya. Ya, ayo siapa yang sudah betul? Sudah selesai? Dan yang mendapatkan ranking yang paling tinggi adalah Rahmi. Mana orangnya Rahmi? Oke. Yang nomor 2 nih, Risma
Yang ketiga bagus. Oke. Ya. Tuh kuisnya ya kita. Oke, baik. Dari situ ya kawan-kawan, itu adalah jawaban dari kita, refleksi kawan-kawan untuk pelajaran kita hari ini. Nah, oke, sekarang ada yang mau menyimpulkan Saya Pak. pembelajaran hari ini? Oke, silakan Risma. Rahmi Pak. Rahmi, salah Bapak. Berdiri sini silakan untuk kawan-kawannya. Di mana Pak? Sini silakan berdiri untuk merefleksikan materi apa yang kita sampaikan hari ini. Ya. Baik teman-teman semuanya, saya ingin menyimpulkan hasil pelajaran hari ini. Jadi teman-teman, populasi rentan atau beresiko adalah kondisi yang mempengaruhi kondisi seseorang atau populasi untuk menjadi sakit, untuk menjadi sehat dengan faktor seperti genetik, usia, karakteristik biologi, kesehatan dari individu, gaya hidup, dan juga dari lingkungannya sendiri. Nah, yang dimaksud dengan populasi rentan adalah seperti lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, penyandang cacat atau disabilitas baik secara fisik maupun mental. Nah, untuk kelainan tubuhnya di sini disebut dengan tunadaksa, kelainan penglihatan disebut dengan tunanetra, pendengaran dengan tunarungu, kelainan berbicara dengan tunawicara, disabilitas ganda disebut dengan tunaganda, dan juga para gelandangan yang disebut dengan tunawisma. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Apakah yang lain sepakat dengan jawaban itu? Sepakat? Oke, baik. Kalau sudah sepakat, berarti alhamdulillah materi yang Bapak sampaikan sudah nyampe ke kawan-kawan untuk materi kita hari ini. Nah, selanjutnya, ya. Pertemuan selanjutnya adalah kita membahas tentang bagaimana asuhan keperawatan pada komunitas yang tadi populasinya yang rentan, baik itu yang nanti disabilitas, tunawisma dan sebagainya, sampai kita memunculkan yang namanya implementasi. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak pengen memberikan sesuatu lagi kepada kawan-kawan, yaitu memberikan penugasan. Aduh, enak. Tugasnya merefleksikan apa yang kita dapatkan hari ini, dan tugasnya dikumpul melalui kelas dojo kembali. Batasnya adalah pertemuan berikutnya, yaitu di minggu depan. Oke kawan-kawan, siap? Jangan sampai terjadi seperti yoga tadi, terlambat dan tidak bisa mengumpul misalkan, itu yang terjadi. Oke, demikian kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya semua kawan-kawan. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini adalah mendapatkan nilai yang ibadah, bukan nilai yang ibadah, yang bernilai ibadah untuk kita semua dan pahala kita semua. Dan sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama menutup kegiatan kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.